teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, jangan lupa memakan makanan yang bergizi sehingga meningkatkan imun tubuhnya. Dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga menjaga kebersihannya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tia Fitri Amanda, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang. Nah, jika teman-teman ingin menghubungi, bisa melalui Instagram dan juga Twitter. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarawan matematika karena video ini merupakan salah satu proyek mata kuliah sejarah matematika yang dibimbing oleh Ibu Nurul Arifah Rusyda SPD MPD dan disemangati oleh Dedek Comel. Baiklah, kita akan membahas sejarawan matematika dari Jerman. Nah, kali ini kita akan membahas si George Friedrich Wilhelm Riemann. Empat pokok bahasan mengenai dia, kita akan membahas biodatanya, kita akan membahas riwayat hidupnya, penemuan-penemuannya, dan juga nanti kita akan mengetahui moral value that we can learn from Wilhelm Riemann. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai biodata dari Wilhelm Riemann. Bisa teman-teman lihat bahwasanya Wilhelm Riemann ini lahir pada tanggal 17 September 1826 dan wafat pada 20 Juli 1866. Ia berasal dari desa Branzelens, Denver, Jerman. Ia merupakan putra dari rohaniwan Protestan atau biasa kita sebut sebagai pastor. Nah, dan juga ia merupakan anak kedua dari 6 orang bersaudara. Yang kedua, mengenai riwayat hidup si Riemann. Nah, sedikit bercerita bahwasanya Riemann ini berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ia sudah ditinggalkan oleh ibunya semenjak ia masih kecil. Nah, walaupun demikian, ia sangat mencintai matematika dan sejak kecil sudah memiliki keterampilan matematika yang sangat luar biasa. Pada tahun 1840, ia tinggal bersama neneknya di Hanover untuk mengikuti Lyceum. Nah, Lyceum ini merupakan lembaga pendidikan atau bisa juga disebut sebagai sekolah menengah. Selanjutnya, pada tahun 1842, neneknya meninggal dunia dan Riemann melanjutkan sekolahnya di Johannum Lemberg. Nah, di sekolah menengah ini, ia mempelajari banyak sekali ilmu agama karena orang tuanya, ayahnya yang seorang pastor tadi, juga menginginkan si Riemann ini menjadi pastor seperti dirinya. Tetapi, konsentrasinya itu sangat terpecah belah. Karena apa? Karena si Riemann ini sangat mencintai matematika dan selalu ingin mengerjakan soal matematika. Kemudian, pada tahun 1840, si Wilhelm Riemann memasuki Universitas Göttingen dan mempelajari ilmu teologi dan ilmu filologi. Nah, ilmu teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang tertulis. Biasanya terdapat di dalam naskah-naskah manuskrip pada zaman kuno. Tetapi ia segera pindah untuk mempelajari matematika. Ia mempelajari fisika dengan bimbingan W.E. Weber dan mempelajari matematika dengan Carl Friedrich Gauss. Dan selanjutnya, pada tahun 1851, ia mendapatkan gelar PhD-nya di Universitas Göttingen dan menjadi salah seorang dosen di sana. Nah, teman-teman, inilah Universitas Göttingen saat ini. Sedikit bercerita mengenai Riemann ini saat ia menjadi dosen di Universitas Göttingen. Saat ia mengajar dan diperhatikan oleh pembimbingnya atau Gauss, ia memiliki keterampilan mengajar yang sangat bagus dan
Gauss ini terpesona akan kecemerlangan ide-ide dari si Riemann ini untuk menjelaskan geometri. Nah, saat di perjalanan pulang, Gauss merasa sangat kagum kepada si Riemann atas apa yang telah ia ajarkan di kelas tadi. Selanjutnya, pada tahun 1852, Bernhard Riemann menikah dengan Alice Koch dan dikaruniai satu orang putri. Nah, setelah 1 bulan menikah, ia menderita pleuritis dan akhirnya pada tahun 1866 ia meninggal dunia karena menderita TBC. Nah teman-teman, itulah riwayat hidup dari Bernhard Riemann. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penemuan-penemuan yang ditemukan oleh Bernhard Riemann, yaitunya ada geometri Riemann, ada analisis kompleks, ada analisis nyata, dan pada bidang teori bilangan. Dalam penemuannya, yaitu geometri Riemann, Riemann menemukan cara yang benar untuk memperluas ke dalam dimensi-dimensi geometri diferensial permukaan, yang Gauss sendiri buktikan dalam teorema egregiumnya disebut tensor kelengkungan Riemann. Kemudian, gagasan Riemann adalah untuk memperkenalkan kumpulan angka di setiap titik dalam ruang atau tensor yang akan menggambarkan seberapa banyak itu bengkok atau melengkung. Riemann menemukan bahwa dalam 4 dimensi spasial, seseorang membutuhkan koleksi 10 angka pada setiap titik untuk menggambarkannya, tidak peduli seberapa besar itu terdistorsi. Ini adalah konstruksi terkenal yang menjadi pusat geometrinya yang sekarang dikenal sebagai metrik Riemannian. Lalu dalam bidang analisis kompleks, dalam disertasinya, ia membangun fondasi geometris untuk analisis kompleks melalui permukaan Riemann, yaitu melalui fungsi multinilai seperti logaritma atau akar kuadrat, dan dapat menjadi fungsi satu ke satu. Didapatkan fungsi kompleks atau fungsi harmonik yang memenuhi persamaan yang disebut dengan persamaan Cauchy-Riemann. Kemudian di bidang analisis nyata yang pertama, Riemann menemukan integral Riemann dalam habilitasi dengan menunjukkan bahwa setiap fungsi kontinu piecewise adalah dapat diintegrasikan. Yang kedua, dia juga membuktikan lemma Riemann-Lebesgue. Jika suatu fungsi diwakili oleh deret Fourier, maka koefisien Fourier menjadi 0 untuk n besar. Yang ketiga, pada tahun 1857, ia menemukan persamaan hiperometrik dengan menggunakan metode analitik yang kompleks dan menyajikan solusi dengan matriks monodromik yang sudah diketahui oleh Hilbert. Yang terakhir, pada bidang teori bilangan, Riemann membuat beberapa kontribusi terkenal dengan teori angka analitik modern. Ia menyelidiki dan membuktikan persamaan fungsional untuk fungsi zeta yang disebut fungsi zeta Riemann. Kemudian, ia menetapkan pentingnya untuk memahami distribusi bilangan prima. Dan ia menemukan formula eksplisit yang tepat untuk Vx melalui penjumlahan fungsi aproksimasi. Baiklah teman-teman, itulah mengenai biodata, riwayat hidup, dan penemuan-penemuan dari Bernhard Riemann. Dan sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasanya moral value that we can learn from Riemann adalah yang pertama, walaupun ia berasal dari keluarga yang kurang mampu dan memiliki keterbatasan atau kekurangan, ia tetap berjuang dalam menekuni bidang matematika atau ilmu matematika. Dan yang kedua, ia tidak putus asa dan selalu bersemangat. Buktinya, ia mendapatkan gelar PhD-nya di Universitas Göttingen dan menjadi dosen di sana. Selanjutnya, ia selalu mencari terobosan-terobosan baru dan tidak pernah puas atas segala apa yang telah ia capai. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.